Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Ajisasi Kumalasari dengan NIM 1524067. Kelas 151C05, Prodi Informatika. Akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia berakar pada pembukaan UUD 1945, khususnya amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan menjadi pedoman etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 1980-an, Pancasila mulai dibahas di perguruan tinggi, seperti UGM, sebagai dasar orientasi pengembangan ilmu. Tokoh seperti Profesor Noto Nagoro, Daud Yusuf, dan Profesor Teguh Jakob menegaskan pentingnya Pancasila sebagai asas normatif dan etika untuk mengintegrasikan ilmu, teknologi, agama, dan moralitas. Pancasila menjadi blueprint agar pengembangan ilmu tidak terpisah dari nilai-nilai luhur bangsa. Penjabaran etika ilmiah berdasarkan Pancasila menurut Jakob 1987, ketuhanan yang Maha Esa menyeimbangkan rasionalitas dan spiritualitas serta menuntut tanggung jawab sosial dan antar generasi dalam iptek. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengarahkan ilmu demi kemanusiaan. Persatuan Indonesia menjaga harmoni antara aspek universal dan lokal. Kerakyatan mengimbangi perkembangan iptek dengan demokrasi dan musyawarah. Keadilan sosial menekankan keadilan distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan iptek. Contoh penerapannya adalah penghormatan terhadap kehidupan, persetujuan sukarela dalam eksperimen, dan pelestarian lingkungan. Untuk sumber sosiologis, masyarakat peka terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam pengembangan iptek. Contohnya, penolakan terhadap pembangunan PLTN di Muria karena kekhawatiran dampak negatif bagi keselamatan dan lingkungan. Masyarakat menuntut kepekaan moral dan pelibatan dalam pengambilan keputusan teknologi. Untuk sumber politis, dalam Orde Lama, Soekarno menekankan hubungan ilmu, amal, dan kemanusiaan dalam pidatonya. Dalam Orde Baru, Pancasila menjadi asas tunggal, tetapi penerapannya lebih menekankan iptek untuk kemanusiaan tanpa penjabaran mendalam. Pada era reformasi, Presiden SBY dan Habibie mendorong pembentukan sistem inovasi nasional berbasis Pancasila untuk menjadikan Indonesia masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge society. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial memperkenalkan teknologi seperti persenjataan, kendaraan tempur, dan alat transportasi serta menyebarkannya melalui pendidikan. Namun, akses terhadap iptek sangat dibatasi untuk masyarakat Indonesia, sehingga perkembangan iptek pada masa itu setelah kemerdekaan, akses terhadap iptek terbuka luas, memungkinkan masyarakat belajar dan melakukan inovasi. Pada dekade 1945 sampai 1960, teknologi produksi mulai dikenalkan, seperti pengembangan pabrik semen, kertas, dan kosmetik. Pada dekade berikutnya, Indonesia mendirikan industri pesawat terbang Nusantara IPTN di Bandung dengan teknologi canggih dari Jerman. Saat ini, iptek di Indonesia berkembang pesat berkat arus globalisasi dan demokrasi. Contohnya energi listrik untuk kendaraan dan energi surya. Namun, perkembangan iptek perlu disaring agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman moral untuk menjaga jati diri dan kebutuhan bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.